Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sumber yang menarik banget nih. Ya, Kutipan dari Secrets of Power Negotiating. Nah, fokusnya di bagian awal soal gimana sih ngelihat negosiasi itu kayak permainan gitu. Isinya taktik sama strategi semua. Jadi misi kita nih ngebekalin Anda beberapa langkah kunci biar lebih pede lah di meja perundingan. betul sekali. Seringnya kan kita mikir negosiasi itu cuma adu kuat aja ya. Iya, Tapi buku ini ngelihatnya lebih kayak permainan strategis. Jadi kuncinya tuh bukan cuma soal dapat apa yang Anda mau, oke. tapi juga gimana cara mainnya, biar pihak lawan juga ngerasa, wah dapat deal yang bagus juga nih. Nah, mari kita bedah deh aturan mainnya. Oke, siap. Kita bongkar ya. Prinsip pertama yang paling dasar nih, yang ditekankan banget. Mintalah lebih dari yang Anda harapkan. Nah, ini penting. Penulisnya ngasih beberapa alasan kuat sih. Selain ya mungkin aja beneran dapat segitu kan. Bisa jadi. Ini juga soal bikin ada ruang gerak buat nawar gitu ya. Tepat. Ibaratnya kita pasang standar awal yang tinggi gitulah. Jangkar psikologis. Alasan lainnya, ini bisa naikin nilai persepsi tawaran Anda di mata mereka. Terus juga bisa mencegah deadlock di awal. Oke. Dan yang penting banget, ini ngasih kesempatan lawan merasa menang pas kita akhirnya ngasih konsesi dari posisi awal kita yang tinggi itu. Masuk akal banget. Nah, ini nyambung nih sama prinsip berikutnya. Jangan pernah bilang ya pada tawaran pertama. Kenapa tuh? Kok sepenting itu katanya? Gini, secara naluriah aja ya, kalau tawaran pertama kita langsung diterima gitu aja, Iya. pihak lain itu hampir pasti mikir, wah, jangan-jangan tadi saya nawarnya ketinggian ya, mungkin bisa dapat lebih bagus lagi. Oke. Ada contoh bagus tuh di buku ini soal negosiasi iklan majalah. Harganya ditawar turun jauh banget dari $2.000 jadi cuma 500. Wow. Tapi karena penjualnya langsung bilang oke di angka 500 itu, Si pembeli malah curiga ya. pembelinya malah jadi nggak puas, mikir, wah jangan-jangan bisa lebih rendah lagi nih. Jadi ini soal ngelola ekspektasi sama kepuasan lawan bicara kita. Oh gitu, jadi biar mereka nggak kepikiran, wah harusnya bisa lebih baik lagi ya. Terus ada taktik yang agak visual nih, flinch. Ini gimana maksudnya? Flinch itu kan kayak kaget atau mengeringit Ya. gitu ya. Jadi ini soal kita nunjukin reaksi. Bisa omongan, bisa juga bahasa tubuh. Kayak kaget atau agak nggak nyaman gitu pas denger tawaran awal mereka. Ini ngasih sinyal kuat kalau tawaran mereka tuh wah jauh banget dari ekspektasi kita. Ada lagi yang mirip tujuannya, namanya teknik pemasang atau vice teknik. Oh iya? Gimana tuh? Lebih simpel lagi, cukup bilang aja dengan tenang, kayaknya Anda mesti bisa lebih baik dari itu deh. Oh, dua cara beda buat bilang, kurang bagus nih tawarannya tanpa langsung nolak mentah-mentah ya. Betul. Nah, strategi lain yang mungkin sering kita dengar juga nih, otoritas lebih tinggi atau higher authority. Gimana cara maininnya? Nah, ini klasik sih, tapi efektif banget. Oke. Jadi kita bilang aja kalau kita perlu persetujuan dulu. Dari atasan lah, dari komite, atau bahkan dari pasangan misalnya. Bisa juga ya. Bisa aja. Keuntungannya banyak. Pertama, kita dapat waktu buat mikir. Iya bener. Atau bahkan nolak secara halus tanpa konfrontasi langsung. Bilang aja, saya sih oke, tapi kayaknya komite nggak bakal setuju nih. Wah, cerdik juga ya. Buku ini juga ngasih tips nangkalnya loh. Misalnya, pastiin di awal. Tanya aja, Anda punya wewenang penuh kan buat ambil keputusan hari ini? Sip. Jadi bisa kita pakai, bisa juga kita waspadai ya. Terus taktik lain yang mainin psikologi nih. Penjual atau pembeli enggan, reluctant seller buyer. Maksudnya pura-pura nggak butuh gitu. Persis. Ini seni nih. Pura-pura nunjukin sikap seolah-olah kita tuh nggak terlalu semangat gitu mau jual atau beli. Padahal sih sebenarnya pengen banget. Tujuannya apa tuh? Biar lawan kita kedorong buat naikin tawaran mereka kalau kita penjual atau nurulin tawaran kalau kita pembeli. Dan ini dilakuin sebelum negosiasi intinya mulai. Oh, mancing dulu ya? Iya, contoh Donald Trump yang pura-pura ogah jual hotelnya padahal lagi butuh dana. Itu contoh bagus gimana taktik ini bisa naikin nilai. Oke. Jadi ini semua soal ngendaliin persepsi sama alur negosiasi ya? Satu lagi nih, prinsip penting yang ditekankan, jangan ngasih konsesi gitu aja. Ini yang namanya tukar guling atau trade-off, bukan sih?
Betul banget. Ini fundamental. Jangan pernah kasih konsesi tanpa minta imbalan. Sekecil apapun itu. Sekecil apapun, biasain buat selalu nanya balik. Oke, kalau kami bisa penuhi yang ini, apa nih yang bisa Anda kasih buat kami soal yang itu? Ini penting buat ngentiin kecenderungan lawan minta terus-terusan, kayak konsesi itu gratis aja. Pokoknya, setiap memberi harus ada menerimanya. Oke, jadi mengunci nilai setiap langkah ya. Nah, pas mau akhir-akhir nih, penulisnya nyaranin dua hal lagi. Menurunkan konsesi, tapering concessions, sama memposisikan untuk penerimaan mudah, positioning for easy acceptance. Bisa dijelasin dikit? Nah, dua ini kayak sinyal penutup gitu. Tapering concessions itu artinya nilai konsesi yang kita kasih makin lama makin kecil, pas negosiasi mau selesai. Contohnya? Misalnya dari ngasih diskon 1 juta, terus jadi 500.000, terus 100.000, terus 50.000. Nah, itu ngasih sinyal kuat kalau kita udah mepet nih, udah mau sampai batas akhir. Oke, paham. Terus yang positioning for easy acceptance. Itu kita sengaja nyimpen 1 atau 2 konsesi kecil buat dikasih di saat-saat terakhir banget. Biar pihak lawan ngerasa dapet bonus kecil gitu, jadi lebih gampang nerima kesepakatan akhirnya. Kayak pemanis lah. Wah, jadi semua taktik ini dari awal sampai akhir kayaknya ada benang merahnya ya? Tepat sekali. Balik lagi ke ide awal tadi. Bikin pihak lawan ngerasa mereka udah berjuang keras dan dapet deal yang bagus. Atau paling nggak adil. Makanya buku ini juga nekenin pentingnya ngasih selamat ke pihak lain kalau dealnya udah jadi. Ini nguatin perasaan positif mereka soal hasilnya. Jadi apa nih artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Intinya, ya kalau kita paham, negosiasi itu ada struktur permainannya, ada taktik-taktiknya. Ini bisa banget ngubah cara kita ngadepinnya. Bukan cuma soal hasil akhir, tapi juga seni memainkan prosesnya. Iya, dan mungkin sebagai penutup ya, satu hal buat Anda renungkan. Sumber ini kan menekankan banget pentingnya bikin pihak lain merasa menang. Betul. Pertanyaannya sekarang, sejauh mana Anda nyaman dan bersedia buat mainin permainan ini? Apalagi kalau negosiasinya nyangkut hal yang, penting banget atau pribadi buat Anda. Ya juga ya. Di mana sih batasnya antara strategi yang cerdas sama, katakanlah, manipulasi? Nah, ini sesuatu buat dipikirin lebih lanjut mungkin ya. Sampai ketemu di pembahasan kita berikutnya.